kasihan banget ya. Sampai di prank-prank gitu, diomelin juga. Iya, terus ngasihnya sejuta. Sejuta doang terus yang bikin konten dapat ratusan juta ya. Ih, ibu-ibu lihat nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elsa, Iya, Bang. Ibu pengen ngajak emaknya. Bukan, Bang, bukan. Pokoknya itu. Oh, Ipe, Bang. Po Ipe. Po Ipe. Kenapa pada ngobrol sih, Bunda? Iya, orang mau selawatan, mau ngaji, ngobrol baik. Udah, sholawatan udah kan ya Bunda tadi? Udah. Ini nih Bang Melki, Bunda. Ini kan sekarang nih banyak banget orang bikin konten, Iya. tapi isinya ngangkat penderitaan orang lain. Wih, banyak. Miliaran tuh yang nonton Iya tuh. Bang, terus yang Bagus bikin dong. konten dapat uang banyak. Oh, banyak itu bisa ratusan juta tuh Bunda. Gimana tuh Terus Bunda? kalau yang dikontenin dapat uang nggak sih Bang kalau kayak gitu? Ya enggak, Enggak. itu dia Enggak cuma ya? kasihan Nggak, makanya paling Bunda. diajak makan paling. Tapi ada juga yang beberapa yang dikasih doang ya. Iya, tapi kan nggak Tapi nggak sebanding, seberapa Bang. penghasilan dari Iya, benar, nggak kontennya seberapa. itu. Kalau Iya. yang ini tadi dapat sejuta. Oh, dikasih sejuta. Juta. Tapi di prank. Tapi yang nonton udah berapa? Yang nonton? Berapa tadi tuh Bang? Banyak. Pokoknya M. Wah, itu mah udah banyak banget. Jadi dia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain gitu Bang. Kita jadiin Iya. jadiin Tema aja. Tema aja, Bang. Mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Assalamualaikum Bunda. Bunda, musibah atau peristiwa buruk pasti pernah dirasakan setiap manusia, seperti kematian, kehilangan harta, terkena bencana atau hal menyedihkan lainnya. Dan di saat seperti itu, kita tentu saja membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain, walau hanya sekedar menunjukkan rasa empati. Namun Bunda, masih ada saja orang yang tak memiliki rasa empati dan justru senang ketika melihat orang lain menderita. Bahkan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain, baik itu dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Mereka justru bahagia melihat orang lain menderita karena mereka bisa mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain tersebut. Bagaimanakah pandangan Islam mengenai orang seperti ini? Mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Mari kita simak pembahasannya di Assalamualaikum Bunda pagi ini bersama Bang Melki, Bunda Nada, dan Bunda Lisa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Semuanya sehat dong? Alhamdulillah. Nah, Bunda dari mana nih? Majelis Taklim Wadon Jakarta Barat. Betawi. Indonesia. Jakarta Merdeka. Barat. Iya. Di Assalamualaikum Bunda seperti biasa akan membahas permasalahan yang dekat sama kehidupan kita nih Bunda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang orang yang mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Cuan. Cuan. Cuma tapi di atas penderitaan orang lain. Itu Oh. masalahnya Bang. Itu masalahnya bener banget ya. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Lisa. Dan ada juga teman-teman dari Ar-Rahim. Sekarang emang lagi tren nih. Ngambil ada bikin-bikin konten yang berhubungan dengan penderitaan orang lain kayak gitu ya. Pasti bunda-bunda di sini banyak pertanyaan dong pastinya, ya. Kalau mau ada yang baper silakan aja langsung nanya. Siapa yang mau bertanya? Oh, Elsa. Orang dalam. Orang dalam Bang. Wih. Itu dulu ya Bang. Iya, boleh. deh. Password? Password. Password. Iya dong. Assalamualaikum dulu Bang. Iya. Assalamualaikum bunda-bunda. Waalaikumsalam. Baper nih. Iya. Itu bagus. Udah rem. Oh iya rem. Gini Bunda, tadi habis nonton kan tuh sama bunda-bunda. Iya. Bikin orangnya maki-maki. Terus cuma dikasih duit sejuta. Untung sih sejuta alhamdulillah ya Bang. Tapi nggak sesuai karena yang bikin kontennya bisa dapat banyak. Elsa juga pernah gitu sih Bang. Jadi apa Elsa? Jadi yang bikin konten apa yang dibikinin konten? Yang bikin konten dong. Oh. Kamu waktu itu ngeliput apa? Ngeliput yang itu Bang, yang di pinggir jalan nyapu-nyapu. Oh, yang nyapu-nyapu. Tapi Elsa prank Bang. Oh, di prank. Terus nggak dikasih apa-apa gitu? Dikasih sih tapi di luar video ngasihnya. Oh, Elsa. Kamu kasih berapa waktu itu? Hah? Kasih berapa? Jujur. Jujur Bang, Jujur lah.
20.000 Bang. 20.000. Orang buat jajan es bonbon. 20.000. 20.000. Padahal di channelnya Else itu gak ada yang nonton loh. Kok tega sih ngasih 20.000 Else? Kan sesuai dong Bang. Iya sesuai ya. Karena ada yang nonton sih, Bang. Iya, Jadi ini boleh yang kan nih Bun? Gimana nih, Bun? Bahas ya Bang? Bahas deh, Bun, Baik silakan. deh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun. Ya. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita membahas yang sekarang lagi viral. Ya. Ya, banyak yang bikin konten di media sosial, kemudian di YouTube misalnya, tapi menggunakan orang lain yang dimana mau diangkat kehidupannya orang lain. Nah, sebenarnya ketika seseorang ingin mengambil gambar orang lain, maka adab yang pertama, ini masalah adab. Adab yang pertama adalah, nih jangan lupa ada komunikasi izin. Nah ini kan kita dalam sosialisasi ini kan harus ada adab-adabnya nih. Nih mohon izin nih, saya mau naikin ke YouTube, saya mau naikin ke media sosial, diizinin apa enggak? Karena bisa jadi mereka nggak mau membuka aibnya. Kadang-kadang mereka nggak mau dipublish ya. Itu hargailah haknya mereka. Jangan diem-diem kita upload. Nah ini dikhawatirkan kita termasuk orang yang zalim. Apa sih orang yang zalim? Orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang kedua, kalau sekira-kiranya kita diam-diam, kemudian kita menjadikan dia konten yang ada di dalam berita untuk media sosial kita supaya banyak followers, banyak yang nge-like, dikhawatirkan kita masuk ke ranah yang zalim. Kenapa? Karena kita mendapatkan keuntungan dari penderitaan. Artinya dia susah, tapi kita naikin jadi berita. Lain soal kalau sekiranya kita naikkan berita itu untuk menggugah hati manusia, hati yang menonton untuk membantu. Kan kadang-kadang ada yang begitu. Di share kadang-kadang gini Bang, ketika lagi di jalan kemudian ada orang yang berdagang, udah tua usianya. Kemudian di video diam-diam. Kemudian setelah di video diam-diam, dia jualan di jalan ini, gang ini, tolong ya kalau yang lewat situ tolong beli. Nah itu kan artinya tidak ada keuntungan buat dirinya saja, tapi keuntungan juga buat sesiapa yang dipublish tadi. Jadi makanya perlu ada komunikasi nih, jangan sampai kita mau naik, mau mencari cuan, kita mau mencari kemanfaatan tapi di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati kalau kita mau menaikkan konten-konten sekarang, hati-hati. Takutnya kalau salah, nggak terima, nanti kita bisa dilaporin polisi. Benar. Nah itu yang paling bahaya. Jadi bersikaplah kita adil, jangan bersikap zalim. Kenapa? Karena kalau zalim yang Allah cantumkan dalam Al-Quran, ala laknatullahi ala zalimin. Allah melaknat. Ya, Allah melaknat bagi sesiapa orang yang berbuat zalim. Jadi Bang, untuk buat konten pertama tergantung niatnya. Iya. Yang kedua, jangan zalim kepada orang yang kita bikin beritanya, gambarnya. Komunikasi kalau dia izinkan, lakukan. Tapi juga jangan akhirnya zalim juga. Artinya gimana? Cuma mendapatkan keuntungan buat diri sendiri. Iya. Kayak Elsa tadi tuh, untuk menaikkan followers, untuk buat orang simpati kepada kita. Tapi ngasihnya nggak sewajarnya. 20.000. Nah itu artinya kita harus jaga. Jadi dipikir dulu kalau mau buat konten ya. Ada si Beben lagi main gitar kesetrum gitu. Si Damar langsung videoin dulu, guys teman saya kesetrum nih guys. Tangannya udah belang-belang. Tapi kalau dianya senang kadang-kadang ada juga Bang. Gak apa-apa. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, seru nih kayaknya, dinaikin aja. Itu boleh. Udah mendapatkan izin. Betul. Gitu. Bun. Ya. Bunda. Iya. Langsung aja deh kalau ada yang baper silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh, Bunda, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Purkoni. Ya. Saya dari pengajian Wadon Persatuan Betawi Jakarta Barat. Nah. Baper Bunda. Iya. Ini Bunda, deket rumah aku tuh ada yang jual obat, tapi nggak ada izinnya. Jadi seperti obat palsu gitu. Oh gitu. Terus dijual ke warung-warung. Kebetulan sepupu dari aku, anaknya itu ada yang sakit. Orang tuanya beliin di situ. Maksudnya beli obat itu. Beli obat di sana. Tapi bukannya sembuh, Tapi apa? malah tambah parah. Ya Allah. Terus tambah cacat gitu. Jadi kayak
gimana gitu. Iya, makin parah. Nyetannya tuh juga malah tambah kayak gimana. Aku cuma mau tanya Bunda, apa sih hukumnya buat orang yang mencari keuntungan atas keuntungan yang dia buat tapi merugikan orang lain. Bahayain nyawa sampai yang tadi malah situ. Gitu aja Bunda. Baik, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Seperti Assalamualaikum pemalsuan dong ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu malsuin obat dong tuh kayak gitu tuh. Aduh, malah anaknya jadi makin sakit ya konsumsi obat seperti ini. Mungkin harganya juga lebih murah tuh. Biasanya. Iya, kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Kita kembali lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu. Penuh cinta. Nah, kita akan menjawab pertanyaan dari Bunda nih di segmen sebelumnya. Ada yang jualan obat palsu ya Bunda ya? Ya Allah. Jadi Mengorbankan orang lain. ini mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain Bukannya nih. sehat, malah makin ngap-ngapan. Ngapain? Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seseorang yang mengambil keuntungan tetapi membahayakan nyawa seseorang. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang curang maka kelak di akhirat ia akan membawa kecurangannya. Orang yang curang sama plat merah, ntar di akhirat apa tuh namanya? Ditanggei. Apa tuh kalau bahasa Betawi? Ditandur. Ditandur. Mbok tahu tandur? Iya, itu namanya Digotong. diangkat, digotong tuh plat merah. Anak sekolahan yang ngambil bakwan 2 bayar cuma 1. Ntar di akhirat juga apa tuh namanya tadi? Tandur Juga dibopong. itu bakwannya orang mah keren, bopongnya mobil, lihat ini bopong bakwan. Ya. Di dunia bisa selamat kalau nggak sampai ketahuan sama aparat, tapi kelak di akhirat Allah akan bayar dengan cash azab yang dapat ia rasakan. Nauzubillahimin. Sebagai seorang muslim tentunya perlu memiliki sifat kehati-hatian, waro dalam mencari rezeki. Dapat rezeki tapi dari cara yang haram, nauzubillah, kita sama saja memberikan harta tersebut kepada anak cucu kita makanan yang haram. Emang ada syair mengatakan 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran hingga menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram. Silahkan mau pilih yang mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Koprok atau koprok? Iya. Makanya kita mesti teliti. Orang kalau misalkan dibilang nih rata-rata sekarang udah banyak bang orang jual madu isinya racun. Ibu mending diracun apa di madu?
Waduh. Ya dua-duanya. Udah pada jeritan semua. Ya, oleh karenanya kita mesti teliti, jangan sampai kita pun bahaya daripada obat-obat yang beredar di luar sana. Nah, udah kalau beli obat-obat yang resmi-resmi aja makanya gara-gara harganya selisih 1.000-2.000. Iya. Beli di tempat kayak istilahnya tuh apa ya, jualan ketengan gitu, Bunda. Jadi akhirnya ketika dia bermasalah, berobatnya lebih mahal lagi Lebih daripada mahal lagi, benar juga. Kan udah ada banyak apotek sekarang ya. Aduh, lagian tuh orang ada aja yang jual obat palsu ya, Bunda. Semuanya banyak banget tuh jual-jual palsu-palsu gitu. Iya. Sampai ada tahu bulat palsu. Tahu bulat, saya beli tahu bulat, set, bentuknya kotak. Kan palsu. Lah emang Bunda pernah makan nggak nasi kotak? Pernah. Emang nasinya kotak? Iya, bulat. Iya bulat ya, Bulat. bener. Iya juga sih, bener juga ya. Pikir ya. Iya. Dia kan bener kan baru sadar kan makan nasi kotak tapi nasinya bulat. Itu mah istilah aja, Bang. Ya baik Bunda, saya salah. Maaf ya Bunda ya. Bun! Bunda! Iya. Mau mengingatkan kembali tema kita pada pagi hari ini adalah apa Bunda? Ambil harta. Mengambil keuntungan Dari penderitaan orang lain. lain. Iya. Ayo silakan yang baper. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Bun, saya mau maju. Boleh silakan Bunda. Masya Allah, ini seger nih matanya hijau-hijau gini kita nih ngeliatin Iya. nih. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anita dari pengajian Wadon Persatuan Betawi Jakarta Barat. Siap. Baper Bunda. Iya. Saya mau menanyakan saat-saat sekarang kelangkaan minyak goreng Bunda. Ya, yang di TV banyak tuh yang sekarang goreng pakai minyak, bukan pakai minyak, pakai air. Jadinya apa Bunda? Bunda, goreng pakai air namanya rebus. Nah, di kampung sebelah di kampung sebelah saya ada yang menimbun minyak. Sedangkan kita lagi pada butuh nih ya, Bun. Nah, mereka itu menimbun minyak sampai harga itu melambung. Kita kan mau nggak mau butuh Beli. buat goreng ya. Kita Iya. beli semahal apapun. Mahal. Berapa kali lipat dia jual kita beli. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini itu gimana ya, Bun? Hukumnya bagi orang yang menimbun minyak goreng Ya Allah, dan sedangkan iya. kita warga-warga ini yang sedang membutuhkan minyak goreng, mau nggak mau kita harus beli, ya kan gitu. Karena butuh. Jadi, nah itu dia. Iya. Makanya gimana ya tuh Bun hukumnya bagi orang yang Allah, menimbun iya. minyak goreng. Iya, baik. baik. Makasih. Ayo. Oke. Makasih Bun. Ya, Silakan makasih. duduk lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Bang menimbun begitu? Emang yang nimbun itu banyak banget. Entah kenapa dia mau nimbun itu nanti kalau umpamanya udah langka baru dia dijual-jualin kali Iya, ya. ya Allah udah jelas ya, Bun. Bunda, ini udah jelas mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Nih, yang namanya tadi itu yang begini nih. Yang tadi tuh begini, yang begini begitu. Yang begini begitu, begini begitu. Jadi artinya apa? Ini udah jelas yang disampaikan bahwa dia membeli minyak goreng dengan harga yang murah, dikumpulin, ditimbun. Biarin aja orang lain susah. Pasti kalau orang lain membutuhkan, dia akan cari, dia akan beli berapapun tuh harganya. Betul. Gitu kan? Niatnya aja udah jelek. Niatnya aja sudah zolim kepada orang lain. Udah jelas satu, dapat kezoliman. Dia bukan dapat kezoliman, dia menzolimi orang lain. Dia dapat dosa zolim. Kenapa? Karena dia merugikan orang lain. Ya, yang ada mah harusnya kita memberikan kasih sayang kepada orang lain. Nih yang harus kita perhatiin. Kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang menimbun barang dengan tujuan agar dia bisa menjual lebih mahal kepada umat Islam khususnya, umumnya kepada masyarakat, umumnya kepada manusia, maka dia telah berbuat satu kesalahan yang sangat besar. Dan bahkan ditegaskan lagi dalam hadis yang lain, bahwasannya kata baginda Rasulullah SAW, siapa orang yang menimbun makanan, minuman atau barang sehingga nanti orang lain akan mendapatkan dari dia dengan harga yang sangat tinggi, nanti Allah akan berikan sesuatu. Apa itu? Pertama, Allah akan mengutuknya. Naudzubillah min dzalik. Allah akan memberikan kebangkrutan pada kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Dan naudzubillah min dzalik yang ketiga ini nih, Allah akan memberikan penyakit kulit dalam dirinya. Naudzubillah min dzalik. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ala kulli hal itu perkara yang sangat jauh dari syariat. Itu perkara yang sangat dimurka oleh Allah. Kenapa? Karena menyusahkan orang lain. Bener. Kalau bisa mah kita bantuin, justru kita bantuin, sayangin yang di bumi dengan kita tidak menyusahkannya. Nanti insya Allah kita akan disayang sama Allah. Pokoknya jangan kita mencari keuntungan di atas kesulitan orang lain. Khawatirnya ketika Allah membalikan itu kepada kita, maka jauh lebih dahsyat lagi kesusahannya. Aduh, nauzubillah min zalik. Saya nggak mau nimbun-nimbun lagi deh. Iya, abang nimbun apa? Nimbun lemak. Ya, itu mah nggak apa-apa bang, nggak ada yang mau sama lemak bang. Iya, tapi ya sayangnya aja nggak mau sekarang nih. Tuh, Bun. Bunda. Mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Siapa yang baper? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Siapa? Waduh. Aduh, baru ngomongin tadi apa menimbun apa saya? Saya, Bunda. Bercanda ya, Bercanda ya, Bunda. Bercanda Nggak apa-apa, biasa kan kalau orang Betawi kan terkenal dari bercandanya. Iya, terima kasih. Nggak pernah Bunda. baper. Ya silakan, Bunda. Iya dah, mulai dah. Ayo. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baper nih. Iya nih. Ya. Jadi gini. Namanya dulu dong. Namanya siapa? Namanya Iin dari Wadah Persatuan Betawi. Baper nih. Iya nih. Jadi gini. Sekarang tuh lagi semarak banget tuh yang namanya cicilan. Cicilan. Jadi aku pernah maksudnya pernah baca atau pernah ada di pamflet-pamflet gitu cicilan rumah gitu, mobil apalah segala macam gitu. Kebetulan nih anak di rumah lagi nyari mau cicilan rumah. Mau beli cash sebenarnya tapi kurangnya banyak banget minta tambahinnya. Jadi kan bingung juga ya, akhirnya udah deh Kak, cicilan aja nih lumayan nih 30 tahun. Bayangin aja. Kita bayangin lu 30 tahun. 30 tahun enggak. Akhirnya kepengen banget rumah sendiri, nyicil deh tuh. Ya kan 30 tahun. Tapi hitung kok jadi kayak hasilnya jadi kayak beli rumah 3 ya. Mikir lagi gitu. Tapi akhirnya bilang gimana ya? Beli juga deh, kebeli juga sih akhirnya dengan cara nyicil. Nah pertanyaan saya, dia gimana ngambil keuntungan di atas penderitaan orang lain gitu? Itu kan lebih banget ya keuntungannya. Kelamaan itu 30 tahun. Gitu. Oh iya ini dengan cara Parah cicilan. banget sih, bisa dapat kalau cash bisa dapat 3 rumah. Kalau cash bisa dapat 3 rumah. 3 rumah. Kalau nyicil, Nah, berarti kalau kredit di dalam kredit perumahan lah, kredit rumah itu termasuk zolim nggak? Ngambil untung di atas penderitaan orang lain atau tidak? Kita jawabnya setelah yang satu ini ya. Terima kasih, Po Iin. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan Ada hikmahnya. karena Islam itu. Penuh cinta. Kita langsung jawab nih pertanyaan dari Bunda Iin. Gimana nih ya permasalahan tentang KPR, kredit rumah Bunda? Baik, Bun. Iya. Bunda. Iya. Bunda Iin ini wanita cantik. Iya. Gak ada C-nya ya? Padahal ada C-nya. Ada anaknya nih mengambil kredit kepemilikan rumah, tapi sampai 30 tahun. 30 tahun. Ada pepatah mengatakan besar pasak daripada Tiang. artinya lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Sebelum kita mengambil akad
pemilikan rumah secara kredit itu, tanyakan kepada diri sendiri, ini kita mampu apa nggak buat bayar? 30 tahun. Selama 30 tahun, Masya Allah. Sampai kata emponya tadi bilang, oh mendingan beli rumah sampai 3. Kalau cash. Kalau cash, cuma karena kagak ada duitnya. Buat cash. Tadi sih mau beli cash, Jadi Bang. maunya beli cash, kirain Cuma- kurang dikit. Banyak. Ya. Kita perhatikan hukum jual beli secara kredit namanya bayi taksid, pada hakikatnya itu diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW pun pernah mempraktikkan dengan tujuan itu untuk saling tolong menolong. Ya, yang perlu diperhatikan nih apa sih namanya kredit? Contoh, Bang Melki mau ke bank konvensional. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Bank konvensional. Ya. Kita assalamualaikum, dijawab selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau pinjem duit, kata Bang Melki. Pinjem duit berapa? Buat beli rumah harganya sekian. Oke, dibayar dengan cicilan berapa tahun ya? Dengan kalau ada denda dan lain sebagainya, malah ada kelebihan atau kekurangannya bisa dikategorikan menjadi riba. Nauzubillah. Bang Melki datang ke Bank Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bang Melki. Ya, saya mau pinjem duit. Kata Bank Syariah, maaf kita nggak pinjemin duit. Saya mau beli rumah. Nah, rumahnya di mana? Berapa luas tanahnya? Berapa luas bangunannya? Berapa harganya semua? Dibeli itu sama bank, kita nyicil, ngeridit sama tuh Bank Syariah. Kredit. Barang dengan uang boleh, uang dengan uang tidak boleh karena itu riba. Menukar barang, bukan menukar barang, mengkreditkan suatu barang dengan uang itu diperbolehkan. Makanya bilang sama anaknya, kalau misalkan sekiranya bisa nabung, mending nabung dulu. Kalau bisa ngontrak, kita ngontrak dulu. Ntar udah punya duit, sanggup buat KPR dengan cicilan sekian tahun, biar nggak kelamaan kok. Orang ntar udah brojol, empu udah punya cucu, baru lunas. Iya. Iya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Tema kita pada pagi hari ini adalah mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Ada yang baper, silahkan. Orang dalam. Febri. Udah baper nih. Ya gimana? sama Bunda. Kan om aku kan punya penyakit jantung. Allahu Akbar. Nah dia ini pernah ditelepon sama pihak asuransi. Heeh. Dia ditakut-takutin nih disuruh join. Nah, Join? Iya. Nah, Join. gabung maksudnya gabung sudah. Join, biasa aja join. Dia dipisah emang join. Terus. Nah persyaratannya dia disuruh bayar setiap bulan yang nominalnya cukup besar sih bang. Nah itu termasuk. Tapi bisa diambil nggak itu? Nggak bisa, itu dia bang. Mungkin bisa digunakan kalau om aku sakit atau meninggal. Itu doang paling kan. Nah itu termasuk menjual penderitaan orang lain nggak sih Bun? Orang-orang kan beda-beda tuh ya kalau nawarin asuransi. Ada yang nih ada asuransi masa depan santai. Ya. Kalau ini tipenya nakut-nakutin ya. Nakut-nakutin, Bang. Saya aja serem, saya jadi mau masuk asuransi. Dah, kata serem. Iya takut Iya. jadinya. Baik, kita bahas ya Bang masalah Silakan. asuransi. Nih, Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Kalau kita membahas masalah untung rugi, saya mau kasih pantun dulu. Cakep. Jawab ya Bang, jawab ya Bun ya. Iya. Jawab Bang. Iya dong pasti. Oke. Buaya buntung main di kali. Asik. Dirinya untung, orang lain yang rugi. Jangan sampai gitu. Akhirnya mencoba mencari keuntungan tapi ngerugiin orang lain. Tapi kalau kita membahas mengenai masalah asuransi, ini adalah ranah khilafiyah. Apa itu khilafiyah? Perbedaan pendapat dari ulama. Ada yang memang mengharamkan asuransi. Kenapa? Karena seolah-olah mendahulukan ketentuan Allah. Ya, kalau kamu sakit begini, nanti kalau kamu meninggal begini gitu ya. Nah itu masuk ke dalam ranah yang haram. Sebahagian ulama mengharamkan asuransi karena mendahului dari ketentuan Allah. Tapi juga ada sebahagian ulama yang membolehkan mengenai asuransi. Kenapa? Karena dasarnya antarodin. Karena ridho sama ridho. Tahu konsekuensinya, tahu manfaatnya, kemudian tahu resikonya. Nah itu masuk ke dalam ranah yang diperbolehkan. Sebahagian ulama yaitu pembahasan tentang asuransi. Kalau yang dibahas sama Bang Febri tadi kan dia mengeluarkan harta, tapi kamu lagi sakit jantung nih. Nanti kalau misalkan kamu mati, kamu nggak punya apa-apa. Nanti nih tabungan aja gitu ya.
Nah itu makanya kalau kita membahas mengenai masalah asuransi perjanjian tolong menolong harus jelas. Harus bagaimana sih keuntungannya, kapan kita dapat hartanya. Biasanya kan kalau membahas mengenai masalah asuransi itu kan jelas tuh. Ada klausul-klausulnya. Coba baca ya. Memang kalau mengenai masalah asuransi harus jeli dulu. Jangan sampai akhirnya kita ini nggak tahu bagaimana perjanjiannya. Dan orang yang mau mengajak untuk sifatnya ikut asuransi. Ini juga harus betul-betul dilihat. Jangan sampai hanya menguntungkan diri sendiri tapi merugikan orang lain. Karena asuransi, pinjam-meminjam seperti yang tadi Bunda Liza jelaskan. Ini kan masuk ke dalam bantuan, tolong menolong. Nggak apa-apa, kita jangan sampai mau menolong orang lain tapi ada udang di balik bakwan. Udang di balik batu. Artinya apa? Kita pengen nolong, niat bilangnya mau nolong dia, tapi ternyata ada keuntungan besar yang kita harapkan di kemudian hari. Jangan, ya. Tapi kalau antarodin silakan aja. Ini yang harus kita ingat bahwa wallahu fi aunil abdi, maka abdu fi auni akhihi. Allah itu selalu bersama dengan seorang hamba, yang dimana hamba itu selalu menolong orang lain. Allah selalu menolong hamba apabila hamba itu selalu menolong orang lain. Jadi niatkan ketika kita mau memberikan bantuan pinjaman, kemudian mau menawarkan asuransi atau apapun itu bentuknya, niatnya kita menolong sesama supaya kelak ketika kita susah kita pun ditolong oleh Allah. Jangan niatnya nolong orang tujuannya buat kepentingan untung kita sendiri. Naudzubillah min dzalik. Malah suka banyak juga tuh Bang, Bunda? biar cair tuh asuransi, yang tanya kagak kumat, dikumat-kumatin. Untuk supaya bisa Biar keluar cair. uangnya. Iya. Bun! Bunda! Boleh deh kalau begitu satu orang lagi buat baper nih. Siapa yang mau bertanya? Oh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mpok Tuti. Mpok Tuti. Mpok Tuti. Ada T-nya dong. Dari Majelis Taklim Persatuan Betawi Wadon Jakarta Barat. Wow. Bagus suaranya ya. Iya. Baper dong Bu. Iya. Di kantor anak saya ada program naik haji. Dapat peringkat kelima. Peringkatnya kelima. Nah, Giliran terus kelima nih. Giliran keempat temennya kecelakaan. Innalillahi. Anak saya diajukan untuk pergi haji tahun ini. Naik karena temennya kecelakaan. Tapi anak saya merasa, masa Dimas disuruh berangkat haji, sedangkan teman Dimas kecelakaan, Mah. Jadi anak saya itu merasa, nanti gimana, nanti aku merasa naik haji karena kecelakaan temen, kesusahan, di atas kesusahan. Kita Sabar untung Bunda, padahal saya mengerti kesedihan Bunda kok. Apa Bang? Saya Sedih banget Bunda Sedih ya. anaknya Bang. Sebagai ibu saya bilang nggak apa-apa Mas naik haji karena usia mama juga nggak bisa. Kalau kamu kan masih muda gitu kan. Ya udah Mah, tapi kan aku tidak di kesenangan di atas orang lain Mah. Anaknya tetap menolak karena itu ya temennya, masa temennya lagi menderita saya malah naik haji. Masya Allah. Terus gimana Bunda? Saya minta penjelasan Bunda. Iya Bunda, saya mengerti Bunda. Bunda sabar, Bunda tenang. Kita serahkan semuanya pada Allah ya Bunda ya. Bunda boleh duduk, tenang ya Bunda ya. Ya, Bunda maaf ini dulu Bunda air matanya. Awas alisnya kesusut. Jadi gimana Bunda, kita langsung jawab aja deh. Baik, Masya Allah Bun. Bunda. Urusan berangkat ke tanah suci bukan urusan kita yang mau, tapi Allah yang mau. Nabi Adam nggak ada emak, nggak ada bapak, ada tuh Nabi Adam karena Allah yang mau. Yang penting di sini kasusnya anak Bunda bukan yang mencelakai. Kalau katakanlah contoh Bang Melki. Bang Melki ini bisa haji setelah Bang Beben berangkat. Gimana caranya biar Bang Beben nih kagak berangkat? Wah, ada tangga dijorogin tuh Bang Beben. Nah, nggak boleh tuh. Itu yang kagak boleh. Tapi itu kan di luar kuasa kita. Mungkin ada hikmahnya Allah mau berangkatin tuh anak Bunda ke tanah suci. Apa yang perlu diperhatikan, yang dipersiapkan? Bun, belajar dari sekarang. Baca talbiyah bareng-bareng. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata lak. Wal mulka la syarika lak. Innal hamda wal ni'mata
wal mulka la syarika lak. Masya Allah, udah pada apal banget talbiyah mah. Gitu Bun ya, Berangkat aja Bunda ya berarti ya. Iya, Karena memang kejadiannya itu, kematiannya atau kesedihannya bukan diciptakan dari anaknya. Dari anaknya, berangkat aja Bunda, ini udah jalannya untuk anak Bunda haji. Amin, semuanya diberangkat. Amin. Amin. Semoga insya Allah bentar lagi berangkat bareng-bareng kita. Amin. Abis ini kita balik lagi ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Bunda. Iya. Gimana nih cara kita menumbuhkan empati di dalam Islam yang dikenal dengan istilah tasamuh? Supaya apa ya? Supaya kita tidak kok kata? Iya, alhamdulillah. Cakep, alhamdulillah. Udah bisa kemain bahasa Kroasia, sekarang bahasa Arab. Cakep bang, pasamu. Iya. Sehingga kita tidak mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain gitu. Betul. Bunda kaget ya? Iya, kaget. Karena alhamdulillah Bang Melki kemarin ngomongin tenggang rasa. Iya. Sekarang ngomongin bahasa Arab pakai tasamu. Tasamu. Itu artinya tenggang rasa Oh, ya, tenggang toleransi. Saling tolong menolong dalam kebaikan, asal jangan saling tolong menolong dalam keburukan. Namanya juga ukhuwah nih, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Basyariyah, ada ukhuwah Watoniyah. Kita nih kalau ngelihat orang tabrakan di luar sana, apa kita lihat dulu KTP-nya? Islam apa bukan? Negaranya Indonesia atau bukan? Enggak. Tapi kita tolong karena ada ikatan basyariyah. Ikhwah atau ikatan manusia. Iya, dan baginda Rasulullah SAW pernah berpesan, afsus salam. Tebarlah salam, tebarlah kedamaian, jangan ciptakan permusuhan, dan juga diantaranya adalah jangan menciptakan sesuatu yang memang bisa merugikan orang lain. Oleh karenanya kalau sekiranya kita lagi mengharapkan satu keuntungan, coba lihat, kalau memang merugikan orang lain, jangan. Karena itu perbuatan zolim. Karena bisa jadi satu masa kita juga akan terzolimi sama orang lain, tentu kita nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Jadi jalan yang lurus, jalan yang lempeng, insya Allah kita akan menuju dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tayangan hari ini bisa bermanfaat ya buat Bunda semua ya. Amin. Bunda Lisa boleh pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kami ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik lagi halal, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amal kebaikan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bunda Lisa, terima kasih Bunda Nada, terima kasih teman-teman Arohim. Terima kasih buat Bunda yang ada di studio dan terima kasih juga buat Bunda yang ada di rumah. Kalau mau nonton langsung ke studio kami, email atau DM Instagram di sini. Mau kritik, saran atau tema boleh juga ke sini. Insya Allah kita akan hadir lagi Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Jangan galau, jangan baper karena Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.